Awazanuhum, atau menimbang. Yukhsirun, mereka merugikan. Kenapa merugikan? Dia kurangi takaran atau timbangannya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu mengira? Ala yadhunnu ulaika, apakah mereka itu tidak mengira? Annahum mab'utsun, sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan. Liyaumin azim, pada suatu hari yang besar. Fil wara, sami'tum dah? Dengar suara Ustaz? Liyaumin azim, pada hari yang besar. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari semua orang bangkit menghadap Tuhan alam semesta. Kalla, sekali-kali janganlah begitu. Janganlah sekali-kali berbuat begitu. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Inna kitabal fujjar, sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka, lafi sijjin, benar-benar tersimpan dalam sijjin. Inna kitabal fujjar, sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka, lafi sijjin, sungguh tersimpan di dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, dan tahukah kamu apa itu sijjin? Kitabum marqum, kitab yang berisi catatan amal. Kitabum marqum, kitab yang berisi catatan amal. Wailun yauma idzil lil mukadzibin, wailun, celakalah, yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Wa ma yukadzibu bihi, dan tidak ada yang mendustakannya, illa kullu mu'tadin athim, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Kullu mu'tadin, semua orang yang melampaui batas, athim, yang berdosa. Idza tutla alaihi, apabila dibacakan kepadanya ayatuna, ayat-ayat kami, qala, dia berkata, asatirul awwalin, itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Kalla bal, sekali-kali tidak. Bal, akan tetapi, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rana, apakah mereka yang kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Ron itu adalah sesuatu yang menutupi, ala qulubihim, atas hati-hati mereka, ma kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla, sekali-kali tidak. Innahum, sesungguhnya mereka, ar-rabbihim yawma idzin, pada hari itu benar-benar terhalang. Lamahjubun, benar-benar terhalang dari Tuhan mereka, dari melihat Tuhan mereka. Jadi mereka benar-benar terhalang pada hari itu dari melihat Tuhan mereka. Thumma innahum lasalul jahim, kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Thumma, kemudian innahum, sesungguhnya mereka, lasalul jahim, benar-benar akan masuk neraka. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, kemudian thumma, kemudian yuqalu, dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah siksaan yang dahulu kamu dustakan. Kalla, sekali-kali tidak. Inna kitabal abrari lafi illiyin, sesungguhnya catatan al-abrar, orang-orang yang baik, lafi illiyin, sungguh berada di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, dan tahukah kamu apa itu illiyun? Kitabum marqum, kitab catatan amal. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Yashhaduhul muqarrabun,
yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu benar-benar berada di dalam syurga yang penuh kenikmatan. Innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang baik lafi na'im, sungguh berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Alal araik yanzurun, mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Alal araik, di atas dipan-dipan mereka duduk, yanzurun, melepas pandangan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu, kamu dapat mengetahui, fi wujuhihim, dari wajah mereka, nadratan na'im, kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Nadratan na'im, kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Yusqawna min rahiqin makhtum, mereka diberi minum min rahiqin makhtum, dari khamar murni. Khamar, minuman keras, tapi tidak memabukkan. Makhtum, yang tempatnya masih disegel. Makhtum, yang khamar itu tempatnya masih disegel, tapi tak mabukkan. Orang kalau minum khamar di dunia mabuk, di surga minum khamar tidak mabuk. Dapat enaknya, tidak dapat mabuknya. Khitamuhu misk, segelnya dari kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian wa fi dzalika, dan untuk yang demikian falyatanafasil mutanafisun, hendaknya orang berlomba-lomba. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya dari tasnim. Ainan yashrabu bihal mugarrabun, apa itu tasnim? Ainan, yaitu mata air. Yashrabu bihal mugarrabun, yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, kanu minal ladzina amanu yadhakun, mereka adalah orang-orang yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, kanu, mereka itu dulunya, minal ladzina amanu yadhakun, menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila mereka orang-orang yang beriman itu melintasi bihim, di hadapan mereka, yataghamazun, mereka saling mengedip-kedipkan matanya. Jadi orang kafir dulu itu kalau orang Islam lewat, mereka gini, ngejeknya gini nih. Ngejeknya gini tuh. Ngedip-kedipkan mata. Ya. Wa idzan galabu ila ahlihim galabu fakihin. Wa idzan qalabu, dan apabila mereka kembali kepada kaumnya, ila ahlihim, kepada kaumnya, in qalabu fakihin, mereka kembali dengan gembira ria. Wa idza ra'awhum, dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, qalu, mereka mengatakan, inna haula ila dhallun, sesungguhnya mereka benar-benar orang sesat. Jadi kalau mereka melihat orang beriman, mereka bilang, nih orang-orang sesat nih. Mereka mengatakan orang yang beriman itu sesat. Wa ma ursilu alaihim hafidhin, padahal orang-orang yang berdosa itu mereka tidak diutus sebagai penjaga orang yang beriman. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, maka pada hari ini, fal yauma, maka pada hari ini, kapan? Kiamat. Alladzina amanu, mereka orang yang beriman, minal kuffar yadhakun, menertawakan orang-orang kafir. Nah, nanti di hari kiamat kebalikannya, orang yang beriman menertawakan orang kafir. Dulu orang kafir menertawakan orang yang beriman, sekarang orang yang beriman menertawakan orang kafir. Kapan? Kiamat nanti. Alal araik yanzurun, mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Hal thuwibal kuffaru, apakah orang-orang kafir itu diberi balasan, hukuman, ma kanu yaf'alun, terhadap apa yang telah mereka perbuat. Nah,
Baik. Nah, ayo tafsirnya. Nah, Titik layar. Wailun, celakalah. Wailun, celakalah atau lembah di neraka jahanam. Kita baca tafsirnya. Wailun, surah Al-Mutaffifin. Wailun, celakalah. Kalimatu azabin, kalimat siksaan. Awadin fi jahannam, atau lembah, jurang di neraka jahanam. Nah, siapa yang celaka? Siapa yang celaka? Orang yang al-mutaffifin, yang curang di dalam menakar dan menimbang. Nah, alladzina idza talu 'alan nas, yang mana mereka jika menakar atau menimbang ai minan nas, kepada manusia, yastaufun. Apa artinya yastaufun tadi? Mereka minta dicukupkan. Dia itu kalau minta timbang sama orang, dia beli sama orang nih, dia minta timbang, dia minta cukupkan. Tapi ketika dia jual sama orang, dia ngurangi timbangan, dia ngurangi takaran. Itu orang-orang celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, yastaufun al-kail, takaran. Wa idza kaluhum. Nah, dan jika mereka menakar, menimbang kepada orang yang lain, belanja kepada dia, ai kalu lahum, jika dia menakar, menimbang yang orang belanja sama dia, misalnya belanja beras, gula dan lain-lain, aw wazanuhum, atau menimbang mereka, ai wazanu lahum, menimbang untuk orang belanja, yuksirun, mereka nipu orang, merugikan orang. Lihat, ini celaka nih kata Allah. Jadi orang yang berdagang yang mengurangi timbangan dan mengurangi takaran, dicap oleh Allah celah atau masuk ke lembah dari api neraka jahanam. Nah, surah Al-Mutaffifin. Kemudian yukhsirun, apa artinya yukhsirun? Yangusunal kaila wal awil wazna, mengurangi takaran dan timbangan. Nah, ala istifham taubih. Ala yadhunnu, apakah dia itu menyangka? Yatayakkan, apakah dia itu menyangka? Ala yadhunnu ulaika, apakah mereka itu menyangka? Annahum mab'utsun, sesungguhnya mereka itu dibangkitkan. Liyaumin azim, pada hari yang besar. Jadi apakah mereka itu tidak menyangka? Apa ya artinya? Apa mereka itu tidak meyakini, ya gitulah. Apakah mereka itu tidak meyakini bahwasanya mereka itu sungguh nanti akan dibangkitkan di hari kiamat? Ai fihi, yaitu di dalam hari kiamat, wa huwa yaumul kiamah, yaitu hari kiamat. Yang mana hari kiamat itu kata Allah, yauma, pada hari itu badal, itu menjadi badal min mahallin li yaumin fanasbuhu mab'utsun. Maka nasabnya itu mab'utsun. Apa itu hari kiamat? Yauma yaqumun nas, hari di mana manusia itu bangkit min quburihim, dari kuburan mereka, li rabbil alamin, untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kemudian al-khalaiq, apa itu artinya rabbil alamin? Tuhan semesta alam, al-khalaiq, Allah itu Tuhan semua makhluk. Selain Allah itu adalah makhluk, dan yang namanya makhluk itu hadis. Makhluk itu baru. Selain Allah namanya dan makhluk itu baru. Dan Allah itu qadim, maha
lama. Nah, kemudian al-khalaiq, Allah itu Tuhannya semua makhluk. Li ajli amrihi, karena untuk perintahnya. Wa hisabihi, dan hisabnya Allah, perhitungan. Wa jazaihi, dan balasan Allah. Nah, kalla, sekali-kali tidak. Haqqan, benar kata Allah. Inna kitabal fujjari, sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka. Ai kitab a'malil kuffar, yaitu catatan amalan-amalan orang-orang kafir. Lafi sijjin, sungguh berada di sijjin. Jadi orang-orang kafir, orang-orang penjahat-penjahat, orang-orang yang durhaka, catatan amalnya yang dia lakukan daripada keburukan-keburukan itu tersimpan di mana? Sijjin. Di mana sijjin itu? Qila huwa kitabun. Sijjin adalah kitabun, suatu catatan jami'un yang mengumpulkan li a'malis syayatin, perbuatan-perbuatan setan, wal kafarah, dan perbuatan orang-orang kafir. Waqila, dan dikatakan juga ada yang berpendapat sijjin itu huwa makanun, dia adalah suatu tempat asfalal ardi, di bumi yang paling bawah. As-sabi'ah, di bumi yang paling bawah ketujuh. Jadi di bumi lapisan ketujuh yang paling bawah. Wa huwa mahallu iblis, dan bumi lapisan ketujuh yang paling bawah itu adalah tempatnya iblis. Wa junudihi, dan tentaranya, pasukannya. Jadi pasukan iblis itu beserta iblisnya berada di tempat namanya sijjin. Di mana sijjin itu? Di lapisan ketujuh dari bumi. Itu namanya sijjin, tempatnya iblis. Nah, wa ma adraka ma sijjin, dan apakah sijjin itu? Ma kitabus sijjin. Apa itu catatan sijjin? Kitabum marqum, kitab catatan amal. Maktum, yang tersegel. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun, apa artinya wailun tadi? Celaka atau lembah di neraka jahanam. Wailun, dan celakalah yauma idzin, pada hari kiamat, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, mereka-mereka yang mendustakan hari kiamat. Tak percaya dengan hari kiamat, celaka dia nanti. Apa itu hari kiamat? Yaumil jaza, hari pembalasan. Badal, itu menjadi badal. Au bayan, atau menjadi atau bayan. Lil mukadzibin, bagi pendusta-pendusta. Wa ma yukadzibu bihi, dan tidaklah mereka mendustakan itu, tidaklah mendustakan hal tersebut, illa kullu mu'tadin, kecuali orang yang melampaui batas, athim, yang berdosa. Jadi orang, kata Allah, yang mendustakan hari kiamat itu adalah orang yang melampaui batas dan orang yang berdosa. Jadi yang tak percaya hari kiamat itu, tak percaya dengan hari kiamat, itu kata Allah orang yang kelewatan batas sudah. Orang yang terlalu kelewatan batas ya. Dan orang yang berdosa. Nah, apa artinya mu'tadin? Mutajawizil had, kelewatan batas. Athim, athim sirah mubalaghah. Athim sirah mubalaghah, artinya ungkapan mubalaghah, berlebih-lebihan, artinya yang banyak dosanya. Kalau orang berdosa itu bahasa Arabnya athimun. Athimun, itu isim fa'ilnya. Athimun, orang berdosa. Kalau athim, sangat banyak dosanya, itu namanya sirah mubalaghah. Kayak gini, alim, apa artinya alim? Yang mengetahui. Kalau sangat mengetahui, alim, ya kan gitu kan? Yang menyayangi, rahim. Sifa'il kan? Sangat menyayangi, rahim. Itu namanya sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah itu ada 5. Dalam kitab Nazmul Maqsud disebutkan ikathratil fa'alu au fa'ulu, fa'ilu au mif'alu au fa'ilu. Sirah mubalaghah itu ada 5. Ikathratil fa'al. Fa'al contohnya tawab, ghaffar. Fa'ul, ghafur, syakur, sabur. Dikasratin fa'alu au fa'ulu, fa'il.
Au mif'al, mif'al, minkah, bizwaj. Fa'il, nah ini terakhir, fa'il. Rahim, alim, nah itu namanya sighah mubalaghah, artinya lebih. Nah, cuma idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, kata Allah, yaitu Al-Quran, qala, dia berkata, asatirul awwalin, itu hanya dongeng orang-orang terdahulu. Nah, itu orang-orang kafir begitu. Dibacakan dibacakan Al-Quran, dia mengatakan itu dongeng orang-orang terdahulu. Orang kafir itu yang dulu-dulu tuh begitu, tidak tahu yang sekarang. Al-hikayat, nah mereka mengatakan itu hanya cerita-cerita. Allati satarat, yang muncul qadiman, dulu, dongeng. Asatir jamak dari usturah. Jam'u usturah bid-dhammi, membacanya dengan dhammah, usturah. Au istara bil kasrah. Nah, kalla, sekali-kali tidak. Rad'un wa zajrun liqaulihim dzalik, sebagai penolakan untuk perkataan mereka tuh. Mereka mengatakan Al-Quran itu cerita dongeng orang-orang dulu. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Ustaz cerita, ngapa Ustaz ngajarin suaranya besar-besar Ustaz? Kalau Ustaz ngajar slow, baiklah anak-anakku. Aduh, tidur semuanya. Tergudur. Tidur semuanya kalian. Makanya Ustaz besar-besaran suaranya. Teriak Ustaz. Yang penting Ustaz tidak ada masalah teriak-teriak. Yang penting buah kecapi, buah kedondong. Maka kopi dong. Asik. Weh. Allah, nikmat, alhamdulillah. Nikmat, alhamdulillah. Makan masuk nyaman, ngopi nyaman, ke WC nyaman, tidur nyaman, udah nikmat, alhamdulillah. Ada orang banyak duit, tidur tak bisa minum obat tidur, nikmat. Ada orang punya banyak duit, makan ini pantang itu pantang, nasi sama garam, nikmat. Ada orang mau maaf ke WC, mau buang air, susah, tak keluar, nikmat. Kita alhamdulillah, walaupun bukan orang kaya, masuk nyaman, keluar nyaman, ngopi nyaman, tidur nyaman. Dan nikmat ini mengalahkan nikmat triliunan rupiah. Sahih. Dan alhamdulillah lidah kita bisa merasa manis, asam, asin, pahit, semuanya bisa kita rasakan. Alhamdulillah. Ada orang punya duit triliunan, lidahnya hambar sampai dia bilang, kalau Allah mau balikkan rasa di lidah saya, ambil semua harta saya triliunan, saya rela. Yang penting rasa di lidah saya bisa kembali. Tapi Allah tidak kembalikan. Dia ingin beli rasa, dengan triliunan tidak bisa. Kita alhamdulillah, walaupun kita bukan orang kaya, kita bisa rasa. Gulai masuk, ayam masuk, sate apalagi, sambal, alhamdulillah. Nikmat, alhamdulillah. Lanjut. Nah, buah kecapi, buah kedondong. Kopi dong. Bersyukurlah agar bahagia. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur. Baik. Iklan. Itu iklan. Nah. Lanjut ya. Lanjut. Ini Ustaz begitu tuh biar santai, tidak usah tegang-tegang. Belajar itu santai biar cepat masuk. Kalau tegang-tegang, nanti payah masuk, ngantuk. Nah, sampai mana kita? Wahai calon-calon ulama dan ustazah yang soleh-soleha, calon-calon penghuni surga, yang akan membanggakan Rasulullah SAW. Sampai mana kita? Kalla. Sekali-kali tidak, kata Allah. Yang mengatakan Al-Quran itu dongeng orang-orang terdahulu, dijawab sama Allah. Sekali-kali tidak. Apa kata Allah? Bal. Iya, bal ya. Mana? Mana jong. Oh iya, bal. Akan tetapi ron. Apa dia ron? Ghalaba. Mengalahkan. Artinya menutupi ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Ai faghasyiha, menutupi hati-hati mereka. Makanu yaksibun, perbuatan maksiat yang sudah mereka lakukan. Jadi perbuatan maksiat yang mereka lakukan itu
akan menutupi, akan menghitamkan hati mereka. Makanya perhatikan baik-baik. Perhatikan, orang kalau berbuat maksiat itu, wahai orang-orang yang soleh soleha, orang kalau berbuat maksiat satu kali, Allah kasih titik hitam di hatinya. Apa nama titik hitam itu? Ron. Itu ron, titik hitam. 2 kali dia maksiat, ronen. 2 titik. Makin banyak dia maksiat, makin banyak titik hitamnya. Kalau setiap hari dia maksiat, titik hitam penuh di hatinya, sehingga hatinya gelap. Orang kalau hatinya sudah gelap, dia malas untuk ibadah kepada Allah. Malas untuk dengar nasihat. Dan kalaupun dia ibadah kepada Allah, dia tidak merasakan kelezatan, kenikmatan, kemanisan dalam ibadah. Kenapa? Karena hatinya sudah hitam. Jadi jangan katakan, ya, nyambung kalau saya ngomong. Jangan katakan kalau orang maksiat itu tidak ada pengaruhnya. Di antara pengaruhnya maksiat itu, dalam hati itu dikasih titik hitam oleh Allah. Sekali dosa, 1 titik. Titik terus. Makin banyak dosa, makin banyak titik hitamnya. Sehingga kalau makin banyak titik hitam, gelap hatinya. Kalau hatinya gelap, malas ibadah, malas dengar nasihat. Atau dia rajin ibadah, tapi tidak ada kelezatan, tidak ada kenikmatan. Terpaksa ibadahnya. Tidak merasakan lezat manisnya ibadah kepada Allah. Itu apa sebabnya? Hatinya hitam. Apa sebab hatinya hitam? Karena banyaknya maksiat kepada Allah SWT. Na'udzubillah min. Nah, apa tanda hitam itu namanya tadi? Nah, kemudian kalla minal ma'asi. Apa sebab itu tanda hitam ada di hati? Apa kata beliau? Minal ma'asi, itu gara-gara maksiat. Fahuwa kasoda, atau fahuwa, dan ron itu, perhatikan nih. Dan ron, titik hitam yang ada dalam hati itu akibat perbuatan dosa, kasoda, seperti karatan, karat. Ya. Besi yang bagus itu kalau karat dikit, ujung-ujung banyak karatannya jadi bulu kan. Bahkan lama-lama bisa hancur tuh besinya. Ya. Begitu juga hati. Dikit, titik, satu maksiat, satu titik, satu maksiat, satu titik. Banyak titiknya, ujung-ujung itu berkarat. Titik itu seperti karatan. Makin banyak karatnya, makin cepat menghancurkan hati. Makanya orang kalau udah maksiat tuh tidak ada nikmatnya dalam ibadah. Makanya kalau ada orang rajin ibadah tapi suka maksiat, dia ibadah tidak ada merasakan nikmat. Sujudnya tidak nikmat, doanya tidak nikmat, ngajinya tidak nikmat, wiridnya tidak lezat ya. Tahajudnya tidak ada nikmatnya. Kenapa? Karena maksiat itu. Hatinya gelap. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Kemudian lanjut. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Innahum, sesungguhnya mereka itu para orang-orang kafir dan para orang-orang yang ahli maksiat, ar-rabbihim yawma idzin, mereka pada hari kiamat nanti lamahjubun, tertutup daripada melihat Tuhannya, terhalang daripada melihat Allah SWT. Ini kita tulis. Mundurilah kita. Mereka terhalang daripada melihat Allah. Na'udzubillah min. Kalian tahu tak? Apa nikmat surga yang paling nikmat? Nikmat surga yang paling nikmat itu adalah ketika melihat Allah SWT. Nikmat surga yang paling nikmat itu melihat Allah SWT dan berkumpul dengan Rasulullah SAW. Ya. Nikmat surga yang paling nikmat itu bukan bidadari, bukan pengen makan ini langsung datang, pengen itu langsung datang, bukan. Nikmat surga paling utama itu berjumpa dengan Allah, berkumpul dengan Allah yang rizukuna tadi. Amin. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, anak istri keluarga kita, orang kita sayangi semuanya dapat melihat Allah, berkumpul dengan Rasulullah SAW. Amin.